Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh bersama Bu Usna. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras, mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Nah, anak-anak, untuk lebih mengetahui cerita pengalaman Lani selama di Madura dan untuk memperdalam informasi kalian tentang gerabah Madura, silakan kalian jeda dulu video ini, lalu kalian baca teks bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Jika sudah selesai membaca, silakan dilanjutkan untuk menonton video ini. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Kamu sudah mengetahui cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, termasuk tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif manusia dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut beberapa contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama adalah retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Yang ketiga, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh, sehingga terlihat membentuk huruf S. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Tubuh nampak membusungkan badan. Sedangkan kifosis merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh tampak membungkuk. Yang keempat, rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok
seperti huruf O atau X. Komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Alhamdulillah, sekian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.